Malam itu hujan turun deras. Suara petir sesekali menggema, membuat suasana semakin mencekam. Aku yang saat itu baru berusia 10 tahun duduk di ruang tamu bersama ibuku. Kami sedang menunggu ayah yang belum pulang dari kantor. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Ibuku segera bangkit, berpikir mungkin itu ayahku yang kehujanan. Namun, ketika pintu dibuka, yang ada di hadapan kami adalah seorang wanita muda. Tubuhnya basah kuyup, gemetar, dan terbaring lemah di depan pintu, wajahnya pucat. Rambutnya yang panjang kusut dan menempel di wajahnya karena hujan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap ibuku dengan mata yang penuh permohonan. Ibuku panik. Dengan sigap, dia membantunya masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di belakang ibuku, merasa takut sekaligus penasaran dengan wanita ini. Siapa dia? Mengapa dia ada di sini? Ayo kita bawa ke rumah sakit, seru ibuku sambil mencoba mengangkat tubuhnya. Namun, wanita itu menggeleng lemah. Dia meraih lengan ibuku, mencoba memberi isyarat agar tidak membawanya pergi. Ibuku kebingungan, tetapi memutuskan untuk memanggil ayahku agar segera pulang. Tak lama, ayahku tiba dan langsung membawa wanita itu masuk ke dalam mobil. Kita tidak bisa membiarkannya begini. Dia harus diperiksa dokter, ujar ayahku tegas. Namun, di luar dugaan, wanita itu mulai menangis. Dengan sisa tenaga, dia meraih selembar kertas di meja ruang tamu dan menuliskan sesuatu. Tolong, jangan bawa aku ke rumah sakit. Biarkan aku tinggal di sini. Aku akan bekerja. Aku tidak punya tempat lain. Ayah dan ibuku terdiam membaca tulisan itu. Ada rasa iba yang mendalam di wajah mereka. Ayahku mencoba berbicara dengannya, tetapi wanita itu hanya menunduk. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menuruti permintaannya. Wanita itu kemudian diberi pakaian hangat dan disuruh beristirahat. Aku, yang sejak tadi hanya memperhatikan dari sudut ruangan, mendekati ibuku dan bertanya, "Ibu, siapa dia?" Ibuku hanya menggeleng pelan. "Entahlah, sayang. Tapi dia terlihat sangat membutuhkan bantuan kita." Keesokan harinya, wanita itu bangun dan mulai membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Dia membersihkan lantai, mencuci piring, bahkan menyiapkan sarapan. Ketika ibuku bertanya apakah dia ingin sarapan dulu, wanita itu hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Ibuku memutuskan untuk memberinya nama Ayu. Dia tidak pernah bicara, tapi senyumnya indah sekali. "Aku rasa nama Ayu cocok untuknya," kata ibuku sambil tersenyum. Seiring waktu, Ayu menjadi bagian dari keluarga kami. Meski tidak pernah berbicara, dia berkomunikasi lewat tulisan atau bahasa isyarat. Ayu sangat perhatian, terutama padaku. Dia sering mengikat rambutku, menjahitkan baju untuk boneka-bonekaku, atau mengajari aku melukis dengan caranya sendiri. Aku merasa nyaman bersamanya, bahkan lebih dari sekadar seorang pembantu rumah tangga. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Ayu. Setiap malam, aku sering memergokinya duduk di teras, menatap langit dengan wajah sedih. Kadang, aku mendengar suara tangis pelan darinya. Aku tidak pernah bertanya, tetapi aku tahu Ayu menyimpan luka yang sangat dalam. Orang tuaku juga tidak pernah memaksa Ayu bercerita tentang masa lalunya. "Biarkan dia merasa nyaman dulu," kata ayahku. Hari-hari berlalu, dan Ayu semakin akrab dengan kami. Dia adalah pekerja yang rajin, tetapi di balik keheningannya, ada perasaan misterius yang sulit dijelaskan. Aku sering bertanya-tanya, siapa Ayu sebenarnya? Apa yang telah terjadi padanya sebelum dia datang ke rumah kami? Namun, aku tidak pernah mendapat jawaban. Setidaknya, belum Ayu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan beberapa bulan sebelum kondisinya memburuk. Awalnya, dia hanya sering batuk-batuk kecil, dan kami mengira itu karena cuaca yang dingin. Namun, lama-kelamaan, tubuhnya tampak semakin lemah. Dia sering terlihat memegang dadanya seperti menahan sakit, wajahnya semakin pucat, dan langkahnya mulai goyah. "Ayu, kamu nggak apa-apa, kan?" tanyaku suatu hari saat melihatnya bersandar di dapur dengan napas yang terengah-engah. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum lemah, kemudian kembali bekerja seolah tidak ada yang terjadi. Orang tuaku juga mulai khawatir. "Ayu, kamu harus istirahat. Kamu nggak boleh memaksakan diri," kata ibuku suatu pagi ketika melihat Ayu tetap menyapu lantai meskipun tubuhnya jelas tidak kuat. Namun, Ayu hanya menggeleng dan menulis di buku kecilnya, "Aku baik-baik saja. Terima kasih." Tapi akhirnya, tubuh Ayu menyerah. Suatu malam,
Ketika kami sedang makan malam, Ayu tiba-tiba terjatuh. Piring yang dibawanya pecah berantakan di lantai. Ibuku menjerit, dan ayahku langsung mengangkat tubuh Ayu yang lemas. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang," seru ayahku. Namun, ketika Ayu mulai sadar, dia menolak dengan tegas. Dia menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menuliskan pesan di bukunya dengan tangan yang gemetar. "Jangan bawa aku ke rumah sakit. Aku mohon. Aku hanya ingin tetap di sini bersama kalian." Ibuku hampir menangis membaca pesan itu. "Tapi Ayu, kalau kamu nggak diperiksa dokter, bagaimana kamu bisa sembuh?" Aku ikut memohon pada Ayu. "Kak Ayu, aku nggak mau kehilangan kamu. Tolong, biar dokter bantu Kak Ayu sembuh." Setelah bujukan panjang dan melihat kami semua begitu khawatir, Ayu akhirnya menyerah. Dengan lemah, dia mengangguk kecil. "Terima kasih," tulisnya di buku itu. Air mata mengalir di pipinya. Kamar rumah sakit malam itu sunyi. Hanya terdengar suara mesin infus dan denyut monitor yang menemani kami. Aku duduk di kursi di samping tempat tidur Ayu, mengawasinya dengan rasa khawatir. Meski kondisinya mulai membaik, wajahnya masih terlihat lelah, seolah ada beban besar yang dia sembunyikan. Ketika dia tiba-tiba memanggil namaku dengan suara yang pelan tapi jelas, aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Rani," katanya dengan lirih. Aku membeku di tempatku. "Kak Ayu?" tanyaku dengan nada terkejut. "Kak Ayu bisa bicara." Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia mengangguk. "Maafkan aku," ucapnya lagi. Suaranya serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak menggunakan suaranya. "Apa yang Kak Ayu sembunyikan? Kenapa kakak tidak pernah bicara sebelumnya?" tanyaku dengan campuran rasa bingung dan penasaran. Dia menggenggam tanganku dengan gemetar. Air matanya mulai menetes, dan aku tahu apapun yang akan dia katakan berikutnya akan mengubah segalanya. "Rani, aku harus jujur padamu," katanya dengan suara yang terdengar penuh emosi. "Aku bukan sekadar pembantu di rumahmu. Aku adalah ibumu." Aku tertegun, merasa seperti dihantam badai besar. "Apa?" Aku berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. "Apa yang Kak Ayu maksud? Ibu dan ayah adalah orang tua kandungku." Ayu menangis lebih keras. "Aku ibu kandungmu, Rani. Aku melahirkanmu. Tapi aku meninggalkanmu di depan rumah ini karena aku tidak punya pilihan." "Apa yang Kak Ayu katakan?" Aku mulai menangis, kepalaku terasa berputar-putar. "Tidak, Kak Ayu hanya berbohong." Aku memeluk diriku sendiri, tidak sanggup menerima kenyataan yang baru saja diungkapkan. "Aku tidak berbohong, Rani," katanya, suaranya serak tapi penuh kepastian. Aku terlalu takut untuk mengatakan ini sebelumnya. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan menyembunyikan kebenaran. "Kamu adalah anakku." Aku mengguncang kepalaku dengan keras. "Tidak. Itu tidak mungkin. Ibu dan ayah sudah membesarkan aku. Mereka adalah orang tuaku. Kak Ayu cuma pembantu di rumah kami." Ayu menangis semakin keras. "Rani, dengarkan aku. Aku tidak pernah meninggalkanmu karena aku tidak mencintaimu. Aku meninggalkanmu karena aku ingin kamu hidup lebih baik. Waktu itu, aku masih muda, sendirian, dan tidak punya apa-apa. Aku pikir dengan meninggalkanmu di depan rumah keluargamu sekarang, kamu akan memiliki kehidupan yang tidak bisa kuberikan padamu." Aku merasa dadaku sesak. Semua emosi berkecamuk di dalam diriku. Marah, bingung, sedih, semuanya bercampur aduk. "Kenapa? Kenapa Kak Ayu baru bilang sekarang? Kenapa tidak sejak dulu?" Ayu mengusap wajahnya yang penuh air mata. "Karena aku terlalu takut. Aku tidak ingin kamu membenciku. Aku pikir aku bisa hidup hanya dengan melihatmu tumbuh dari jauh. Tapi semakin lama aku di sini, semakin aku ingin kamu tahu kebenarannya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu sejak hari pertama aku melihatmu. Aku hanya bisa berdiri terpaku di sana." Air mataku mengalir deras, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, aku berlari keluar dari ruangan. Meninggalkan Ayu yang menangis seorang diri, aku langsung menemui ibu dan ayahku di ruang tunggu. Dengan isak tangis, aku menceritakan apa yang baru saja Ayu katakan kepadaku. Wajah mereka berubah, tapi tidak menunjukkan keterkejutan. "Ibu, ayah, apa benar yang Kak Ayu katakan? Apa aku bukan anak kandung kalian?" tanyaku dengan suara gemetar. Ibuku menghela napas panjang, dan ayahku merangkul bahunya seolah memberinya kekuatan. "Iya, Rani.
Ayu adalah ibu kandungmu, kata ibuku pelan. Air matanya mengalir, aku merasa tubuhku lemas. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah bilang? Ibuku mulai bercerita. Dulu, kami menemukanmu sebagai bayi yang ditinggalkan di depan pintu rumah kami. Ayu datang ke rumah ini hanya beberapa bulan setelah itu. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi kami tahu dia adalah ibumu dari caranya menatapmu setiap hari. Dia mengawasi setiap langkahmu, Rani, dengan cinta yang begitu besar, tapi kenapa kalian biarkan dia jadi pembantu di rumah kita? Tanyaku, bingung karena itu permintaannya, kata ayahku. Dia ingin dekat denganmu, tapi dia tidak merasa pantas untuk menjadi ibumu. Ayu merasa bahwa dia sudah terlalu banyak membuat kesalahan di masa lalu. Aku merasa marah, sedih, dan bingung sekaligus. Bagaimana mungkin hidupku selama ini didasarkan pada kebohongan? Aku kembali ke kamar Ayu setelah berjam-jam mencoba mencerna semua yang telah kuperoleh. Hati ini masih terasa berat, tapi ada sesuatu yang mendesak di dalam diriku. Keinginan untuk berbicara dengannya, untuk mendengar lebih banyak dari ibu kandungku yang baru ku ketahui keberadaannya. Ketika aku membuka pintu, Ayu sedang duduk bersandar di tempat tidur, memandang keluar jendela. Wajahnya masih terlihat lelah, namun ada kedamaian kecil dalam tatapannya, seperti seseorang yang telah melepas beban besar dari hatinya. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia menoleh, dan air matanya langsung mengalir ketika melihatku. Rani. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Dia tampak ingin bicara lebih banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku berjalan mendekat, duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Selama beberapa saat, kami hanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Lalu aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku yang masih bergejolak. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai ini, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku marah karena semuanya disembunyikan dariku. Aku bingung, tapi aku juga mulai mengerti kenapa ibu melakukan itu. Ayu menatapku, air matanya terus mengalir. Dia menggenggam tanganku dengan gemetar. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, Rani. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Sejak hari pertama aku tahu kamu ada di dalam hidupku. Semua yang kulakukan, meskipun salah, adalah untukmu. Aku ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Tapi aku terlalu pengecut untuk bertanggung jawab sebagai ibu yang seharusnya. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Kak, atau ibu. Tapi, aku tahu aku tidak bisa membenci seseorang yang begitu peduli padaku, yang merawatku selama ini meski tanpa mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Ayu mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Dia menarikku ke dalam pelukannya, memelukku erat seolah takut aku akan menghilang. Untuk pertama kalinya, aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku merasakan kehangatan pelukan ibu kandungku. Ibu menyesal untuk semuanya. Gumamnya berulang-ulang di telingaku. Aku menggelengkan kepala sambil menangis. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang punya masa lalu. Yang penting, kita di sini sekarang. Ketika Ayu akhirnya keluar dari rumah sakit beberapa minggu kemudian, segalanya mulai berubah. Orang tuaku, yang selama ini kubanggil sebagai ibu dan ayah, menerima Ayu sebagai bagian dari keluarga dengan tangan terbuka. Mereka selalu mendukungnya dan terus meyakinkanku bahwa tidak peduli siapa yang melahirkanku. Aku tetap anak mereka. Suatu malam di ruang keluarga, ayahku berbicara dengan lembut pada Ayu, "Kamu sudah cukup lama menyimpan rasa bersalah itu. Kami sudah memaafkanmu sejak lama. Ayu, sekarang giliran kamu memaafkan dirimu sendiri." Ayu hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Dia tidak banyak bicara sejak keluar dari rumah sakit, tapi aku tahu ada perasaan lega dalam dirinya. Masyarakat sekitar sempat membicarakan kami ketika rahasia tentang Ayu mulai tersebar. Tapi kali ini kami tidak membiarkan itu memengaruhi kebahagiaan kami. Ketika salah satu tetangga mencoba berbicara buruk tentang Ayu di depan ibu angkatku, ibu langsung membela dengan tegas. Ayu adalah keluarga kami. Apapun yang terjadi di masa lalunya, itu tidak mengubah siapa dia sekarang. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghakiminya. Lama-kelamaan, tetangga mulai menerima Ayu, terutama setelah mereka melihat betapa kerasnya dia bekerja untuk memperbaiki hidupnya. Dia aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan kami, dan bahkan membantu ibu mengurus usaha kecil yang kami miliki. Hubunganku dengan Ayu perlahan berubah. Awalnya, aku masih memanggilnya Kak Ayu, tapi seiring waktu, aku mulai terbiasa memanggilnya Ibu.
Setiap kali aku memanggilnya dengan sebutan itu, aku bisa melihat bagaimana matanya berbinar dengan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Pada suatu sore, aku sedang duduk di halaman rumah sambil membaca buku, dan Ayu datang membawa teh hangat. Dia duduk di sampingku, lalu berkata pelan, "Rani, aku tahu aku tidak pernah bisa menggantikan ibu dan ayah angkatmu. Mereka adalah orang tua yang luar biasa. Tapi aku bersyukur mereka memberiku kesempatan untuk tetap ada di hidupmu. Aku tidak akan pernah berhenti berusaha menjadi ibu yang pantas untukmu." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Ibu sudah pantas untukku. Mungkin perjalanan kita tidak sempurna, tapi ibu selalu ada untukku. Bahkan ketika aku tidak tahu siapa ibu sebenarnya, kami saling tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Aku tidak lagi merasa marah atau bingung. Aku memiliki dua ibu dan satu ayah yang mencintaiku dengan cara mereka masing-masing. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kami menjadi lebih baik. Ayu menemukan tempatnya di keluarga kami, bukan hanya sebagai seorang ibu kandung yang menebus kesalahan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kami. Pada suatu malam yang cerah, seluruh keluarga kami duduk bersama di ruang tamu, menikmati momen sederhana sambil tertawa bersama. Ayah angkatku memandang kami semua dengan senyum bangga. Keluarga itu bukan tentang darah atau masa lalu. Keluarga adalah tentang orang-orang yang mencintai kita dan berdiri di sisi kita. Apapun yang terjadi, aku memandang Ayu, ibu angkatku, dan ayahku dengan hati yang penuh rasa syukur. Aku tahu perjalanan kami tidak sempurna, tapi kami berhasil melewatinya bersama, dan saat itu, aku sadar, aku adalah anak yang paling beruntung karena memiliki keluarga yang begitu kuat, penuh cinta, dan tidak pernah menyerah untuk saling menerima.